main-main di sini. Eyo, selamat datang di main-main bareng Iwa K di Main TV. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang media sosial. Nah, siapa yang nggak main media sosial sekarang ini? Sosial media sekarang udah mulai jadi tolak ukur eksistensi seseorang. Nah, bikin bingung nggak lo? Tolak ukur eksistensi seseorang dari sosial media. Yang notabene sosial media itu dunia maya. Jadi ketidaknyataan seseorang itu yang jadi eksistensi atas keberadaan seseorang. Mumet men gue men. Oke, jadi yang jelas di sini sudah semuanya udah bebas berekspresi. Bebas cari tahu dan korek-korek informasi atau bahkan cuma buat pamer karena haus validasi. Saking gampangnya akses informasi lewat sosial media, banyak banget manusia yang nggak bisa bedain mana berita yang valid, mana yang cuma bualan doang. Nah, itu juga sama halnya ketika orang yang cuma narsis di sosial media, kita nggak tahu apakah brandingan itu sesuai emang sama dirinya, ataukah brandingan itu cuma pencitraan semata yang cuma pembodohan. Belagak baik di sosial media atau kenyataannya, kita lihat aja. Di mana lapak buat menghujat, di situ manusia pada gelar tiket buat ikut menghujat. Di mana ada kabar yang viral, di situ pula tombol share bakal terus ditekan. Padahal belum tentu valid kan yang jadi viral itu. Nah, tapi percaya nggak? Di balik mudahnya mengakses informasi, sosial media sebenarnya bikin kita seolah sedang hidup dalam lingkaran echo chamber. Ya, jadi ruangan yang bergema. Gue percaya sih kalau yang namanya semesta itu bergema. Tapi semesta ini besar. Ketika emang dia bergema, dia berjalan melalui beberapa komunitas sampai akhirnya balik lagi ke kita. Jadi banyak orang yang tahu untuk sebelum balik lagi ke kita. Tapi kalau ruangan itu kecil. Yang seolah-olah emang akhirnya ruangan itu cuma semesta kita tuh hanyalah luas ruangan itu. Dan akhirnya jadi kebenaran buat kita, diri kita sendiri. Nah, itu yang bikin sosial media itu membuat kita seolah sedang hidup dalam lingkaran echo chamber. Seperti gue bilang tadi, di mana seseorang cuma menemukan informasi atau pendapat orang lain buat memperkuat pendapat dirinya sendiri. Kebayang nggak ketika kita melakukan sesuatu, semangat Bang Iwa, ayo sikat Bang Iwa. Gue seolah-olah apa yang gue lakukan tuh udah dijustifikasi oleh seluruh dunia aja gitu. Padahal cuma follower gue doang yang menjustifikasi apa yang gue perbuat. Ya kan? Udah kayak yang paling bener aja. Nah, ini udah kayak lu teriak semangat di tepi tebing. Dalam waktu singkat, misalnya kurang lebih dari 0,1 detik, lu bakal denger gema dari teriakan semangat itu dengan bunyi yang sama persis. Ruang gema yang ada di sosial media ini bisa bikin seseorang terjebak informasi yang salah dan ngasih distorsi perspektif seseorang sampai mereka kesulitan nerima sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Itu bahayanya. Ketika udah diiyakan oleh follower kita, ya, dan ketika memang ada dari orang yang nggak setuju, itu salah. Kenapa? Gue udah dapet justifikasi kok dari komunitas gue. Nah, itu bahayanya, tiap orang ngerasa paling benar. Tapi yang perlu diingat juga adalah nggak semua narasi di sosial media itu benar. Nah, itu dia mengerikannya. Kadang yang sering dielu-elukan, jadi lu. Bukannya akhirnya yang sering dipuja-puja itu dipandang paling baik, paling dibutuhkan. Nah, justru kenyataannya malah mengkhianati kepercayaan. Ada yang ngaku paling toleran, justru berkawan sama kelompok yang paling intoleran. Tindakannya ekstrim, judgmental, bahkan nggak menghargai Pancasila. Itu mengerikan banget. Dan itu udah menjadi kebenaran di lingkarannya sendiri. Dan itu tadi seperti gue bilang tadi, kebenaran di lingkarannya adalah menjadi kebenaran bagi dunia. That is very stupid, man. Oke, ada yang ngaku pengen bawa perubahan, justru makan uang anggaran. Nggak semua narasi yang ada di sosial media menggambarkan kenyataan. Itu yang mesti di-underline. Jadi lo nggak cuma sekedar bersenang-senang ngikuti setiap pernyataan dari setiap orang yang ada di sosial media. Kadang narasi itu cuma nge-trigger, cuma ngasih doktrin yang seolah-olah benar. Padahal bikin nyasar, bray. Padahal sesat. Coba sejenak kita coba buat ninggalin echo chamber di media sosial. Come on, kita perlu buat sejenak kembali ngeliat kenyataan, kembali realistis. Ada banyak peristiwa di dunia nyata yang nggak kerekam di sosial media, yang justru itu sebenarnya emang fakta. Nah, ini contohnya seperti ini nih.
Konkretnya ya, soal tingginya kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi yang selama ini nggak kerekam dengan baik dan bahkan jarang tercermin di media sosial. Awal tahun ini, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu meningkat secara konsisten hingga 76,2%. Itu di awal tahun 2023. Wow, ini tinggi banget, Bray. Kok bisa gitu ya? Ya iyalah, kinerja Presiden Jokowi itu emang sejalan sama kepuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum. One step at a time tapi berjalan pasti ke depan. Bahkan tuh tahu nggak, ekonomi sosial ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi lajunya tuh kenceng banget. Di tengah ancaman resesi dunia, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia ini bahkan masih di atas 5%. Damn, it's a good thing, babe. Nah, nggak cuma itu, investasi juga tumbuh tinggi karena mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan saat pandemi COVID-19. Nah, itu sekarang udah mulai melandai. Pemerataan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ini juga jempolan. Selama 8 tahun memerintah, progresnya bagus banget dan merata di seluruh Indonesia. Banyak investor yang mau berinvestasi di luar Pulau Jawa karena bagusnya infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi. Itulah yang bikin itu menjadi sangat logis sekali. Ketika kita ingin membangun sesuatu, yang pertama adalah akses. Aksesnya itu apa ya? Transportasi, jalan yang memudahkan kita untuk akhirnya berinteraksi dengan daerah di mana kita ingin berbisnis. Nah, tapi itu sendiri nggak diterima oleh beberapa orang yang akhirnya menutup mata tentang visi jangka jauh yang ke depan. Ngelihatnya cuman emang instan-instan aja. Lo bikin ini, bikin stadion. Akhirnya yang nonton konser susah jalan pulangnya. Nah, meratanya infrastruktur ini jelas bagus dong buat pertumbuhan ekonomi nasional. Hilir mudik barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Soal penegakan hukum, Presiden Jokowi juga nggak main-main. Seorang jenderal bintang 2 pun berhasil dijatuhi hukuman mati. Bahkan dinilai nggak akan bisa lolos dari hukuman mati itu. This is very outstanding. Yeah. Girl, you knock me out. Oke, balik lagi soal media sosial. Kelihatannya emang infinitif, nggak ada batasannya. Tapi justru media sosial ini sering banget bikin manusia jauh dari kenyataan. Jadi FOMO. FOMO itu fear of missing out. Kebayangkan lo fear of missing out. Jadi dia ada orang udah yang mulai ketakutan, takut ketinggalan momen. Takut ketinggalan sesuatu, takut ketinggalan tren. Dan itu putarannya udah makin cepet, Sob. Bahkan buat hal-hal yang gak penting. Gue takut ketinggalan tren, ada tempat yang lagi viral di situ, gue mesti makan di sana. Peduli makanannya enak apa enggak. Yang penting gue jalan dulu ke sana. Ketakutan-ketakutan itu mungkin hal yang sepele, tapi buat gue ini hal yang bakal bisa menjadi snowballing, menjadi penyakit sosial yang lebih serius. Jadi FOMO dan judgmental. Itu kenyataannya dari yang kita dapati efek dari sosial media. Ya, jangan sampai kita cuma fokus dan terjebak di kehidupan sosial media. Ujung-ujungnya malah kebawa kabar-kabar sesat, hoaks yang bikin mata kita tertutup buat ngelihat kebenaran dan fakta di dunia nyata. Yang jelas simpelnya gini aja, Sob. Kita hidup di mana nih? Kita nggak hidup di sosial media, kita hidup di dunia nyata. Emang reality bites. Yang namanya reality itu menggigit. Tapi gigitan reality itu yang membuat kita belajar. Alright? Iwake di main-main cuma di Mind TV, bukan main. One love.